Ini benar-benar tidak bisa diterima. Jika kau bertindak seperti ini, maka aku... Dilin ingin mengatakan aku tidak akan bisa menerima percikan ilahi ini. Namun percikan ilahi ini sungguh terlalu penting bagi Dilin. Lord Dilin, jangan terlalu dipikirkan. Anda harus tahu kalau aku akan menjadi dewa dengan usahaku sendiri. Jadi menurutku, Anda lebih membutuhkannya daripada aku. Linley dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan. Lord Dilin, aku harus segera pergi. Melihat Linley hendak pergi, Dilin tidak tahan untuk tidak mengulurkan tangan guna menghentikannya. Linley, aku benar-benar tidak punya harta lain yang bisa kuberikan. Dilin menatap Linley dengan tatapan yang lebih serius dari sebelumnya. Tapi Linley, aku akan mengingat kebaikan yang kau tunjukkan padaku hari ini. Jika di masa depan ada hal yang kau butuhkan, aku pasti tidak akan mengucapkan sepatah kata pun untuk mengeluh. Linley tersenyum. Kalau begitu, Lord Dilin, mari kita berpisah di sini. Linley kembali ke Kastil Dragonblood dan memberitahu Delia, Wharton, serta yang lainnya tentang keputusan Dewa Perang dan Pendeta Agung. Wharton, Barker bersaudara, dan Zasler saat mendengar berita ini merasa sangat bersemangat. Baik Barker bersaudara maupun Zasler memiliki urusan besar yang harus diselesaikan dengan Gereja Cahaya. Selama ini, Wharton juga ingin membantu Linley dalam upayanya membalas dendam. Dulu ia tidak cukup kuat, namun sekarang Wharton telah mencapai tingkat Saint juga. Dan begitu ia bertransformasi menjadi Dragon Blood Warrior, ia menjadi sangat kuat, setara dengan Gates dan yang lainnya. Malam hari, bulan sabit menggantung di langit. Linley meninggalkan tempat tidurnya, mengenakan jubah panjang dan menuju balkon, menatap malam yang tiada akhir. Besok, Gereja Cahaya dan aku akan menjalani pertempuran terakhir kami. Linley tidak bisa tidur malam ini, tidak peduli sekeras apapun ia mencoba. Entah mengapa, adegan-adegan dari masa kecilnya terus terlintas di benaknya. Setiap kali ia memikirkan besok ia akan berhadapan dengan Gereja Cahaya besok, Delia akan pergi bersama Linley besok. Meskipun Delia belum sepenuhnya menyatu dengan percikan ilahi, Delia sudah menjadi penyihir agung elemen angin sekarang. Selain itu, bahkan domain dewa miliknya yang belum sempurna pun masih bisa efektif dalam situasi tertentu. Benar, besok adalah hari yang sudah lama kunantikan. Hati Linley bergejolak penuh emosi. Sayangnya, kakek Dohering tidak akan bisa melihatnya. Jika kakek Doheringmu masih hidup, dia pasti akan sangat bangga padamu. Delia menghiburnya. Delia juga tahu tentang Dohering Coward. Ibu meninggal, ayah meninggal. Bahkan kakek Dohering yang merawatku sepanjang waktu juga meninggal. Linley menatap ke arah barat. Semua karena Gereja Cahaya. Mengaku sebagai cahaya, mengaku mencintai dunia. Gereja Cahaya, mereka menghancurkan segalanya. Linley menggelengkan kepalanya dan mencibir. Sedangkan aku hanyalah salah satu dari keluarga tak terhitung jumlahnya yang telah mereka hancurkan. Barker dan saudara-saudaranya, Rebecca dan adiknya, keluarga mereka semua juga dimusnahkan. Gereja Cahayalah yang melakukannya. Kemarahan Linley mulai memuncak. Linley, jangan terlalu memikirkan hal-hal ini. Besok semuanya akan berakhir. Delia terus menghiburnya. Delia tahu betul, jika bukan karena besarnya kebencian yang ia rasakan, bagaimana mungkin Linley memaksa dirinya untuk bertahan begitu banyak dan di usia yang masih muda, 18 tahun, memasuki pegunungan binatang sihir yang tak berujung dan tak berpenghuni selama 3 tahun penuh, lalu berlatih di desa kecil lainnya selama 5 tahun? Kau benar, besok semuanya akan berakhir. Linley mengangkat kepalanya untuk menatap langit malam. Untuk sesaat, seolah-olah ayahnya, kakek Doheringnya, dan ingatan samar tentang ibunya ada di sana, di langit malam, mengawasinya. 8 April, Fajar. Matahari pagi menyinari Kastil Dragonblood. Sesosok naga raksasa yang berkelok-kelok tampak melingkar di dekat Kastil Dragonblood. Namun para prajurit penjaga Kastil Dragonblood sama sekali tidak terkejut. Banyak dari mereka yang sudah tahu bahwa ada 3 naga tingkat Saint yang tinggal di dalam Kastil Dragonblood. Sesekali naga tingkat Saint itu akan pergi keluar dan sesekali mereka akan kembali. Ini juga menjadi alasan mengapa ada legenda perkotaan bahwa Kastil Dragonblood memiliki naga-naga besar di sekitarnya. Di dalam lapangan latihan Kastil Dragonblood yang luas, dalam perjalanan ke Pulau Suci ini, pihak Linley termasuk Linley, Bebe, Delia, Wharton, 5 Barker bersaudara, Zasler, dan 3 naga tingkat Saint. Totalnya 13 orang. Sedangkan untuk Kastil Dragonblood, Haru akan ditinggal untuk berjaga.
Setiap individu yang berangkat dalam ekspedisi ini adalah saint tahap puncak. Tidak ada satupun dari mereka yang kekuatannya lebih lemah dari Kaisar Suci Haydns. Mereka belum sampai juga? Wharton mulai tidak sabar. Saat ini ada sekelompok besar orang yang menunggu untuk melepas keberangkatan mereka juga. Salah satunya adalah Hillman yang tertawa dan berkata, "Wharton, jangan tidak sabar. Ini masih pagi. Dataran besar di ujung timur sangat jauh dari kita. Setidaknya berjarak 10.000 kilometer. Bahkan terbang pun akan memakan waktu lama." Linley angkat bicara. Kelompok Desri mungkin akan tiba sedikit lebih awal, tapi Tulili dan yang lainnya akan butuh waktu lama. Jangan tidak sabar, semuanya tunggu saja sebentar lagi. Namun meski ia menyarankan untuk bersabar, Linley sendiri masih tidak bisa menahan diri untuk terus menatap ke arah langit. Ia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. "Kak, kurasa kau bahkan lebih tidak sabar dariku," ucap Wharton sambil tertawa. Linley hanya bisa tertawa menanggapi hal itu. "Wah, mereka sudah sampai!" Bebe yang berdiri di bahu Linley tiba-tiba mengeluarkan teriakan terkejut yang gembira. Kelompok Linley dengan cepat menemukan bahwa di cakrawala jauh, sosok manusia yang samar sedang terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Salah satunya, seberkas cahaya putih yang berkelebat cepat, sangat mencolok, dan Linley segera mengenali orang tersebut. Itu adalah Desri. Linley tiba-tiba terkejut. Dari cakrawala jauh, ada lebih dari 10 orang yang terbang mendekat. Selain Desri, Penslin, Higginson, Miller, Ford, dan Livingston, ada 6 orang lainnya yang ikut serta. 6 orang lainnya itu dipimpin oleh Tulili. Tulili dan murid-muridnya sudah sampai juga? Meski Linley bingung bagaimana Tulili yang tinggal lebih dari 10.000 kilometer jauhnya bisa tiba begitu cepat, ia tetap merasa sangat gembira. Semua orang sudah di sini, itu berarti mereka bisa segera berangkat. Kelompok Desri dan Tulili mendarat bersama di dalam kastil Dragonblood. Tulili berjalan maju dengan sedikit senyuman yang jarang terlihat di wajahnya. "Linley, kami tidak terlambat kan?" "Sama sekali tidak. Hanya saja, mengapa kau bersama kelompok Desri? Apa kalian tidak sengaja bertemu di jalan? Apalagi kau tinggal di dataran besar di ujung timur?" Sebelum Linley sempat menyelesaikan kalimatnya, Desri yang berada di dekatnya tertawa dan menjawab, "Linley, Tulili membawa murid-muridnya ke tempatku kemarin. Itulah sebabnya pagi ini kami berangkat bersama." Linley sekarang mengerti. "Aku takut datang terlambat dan membuat kalian berdua tidak sabar. Itu tidak akan bagus." Tulili tertawa. "Lagi pula aku dan Desri sudah lama tidak berkumpul dengan baik, jadi aku menginap semalam di tempatnya." "Semua orang sudah hadir, cukup basa-basinya kalau begitu. Ayo kita berangkat," sahut Bebe. Linley, Desri, dan Tulili saling bertukar pandang lalu mulai tertawa. Linley mengangguk lalu berkata dengan keras, "Bagus, kalau begitu mari kita segera berangkat." Linley menatap ke arah ufuk barat, matanya bersinar. Benua Yulan, tahun ke-10 1034, 8 April. Dengan Linley, Desri, dan Tulili sebagai pemimpinnya, total 25 saint terbang dengan gagah berani keluar dari kastil Dragonblood, menembus awan di langit, menuju langsung ke arah barat. Para penjaga kastil semua menghela napas takjub saat mereka menyaksikan adegan ini. 25 saint terbang bersama pada saat yang sama. Kapan orang biasa pernah melihat pemandangan yang begitu luar biasa? Di dalam sebuah kapal besar yang sedang berlayar dengan cepat menuju Pulau Suci milik Gereja Cahaya. Ombak menghantam pantai saat kapal itu akhirnya berhenti di pelabuhan Pulau Suci. Di depan pelabuhan, para eksekutor khusus pengadilan gereja yang berjubah ungu sedang menatap dingin ke arah kapal tersebut. Eksekutor tingkat tinggi yang bertugas mengawal kapal ini adalah yang pertama turun. "Berapa banyak yang kau bawa?" Pemimpin eksekutor khusus itu bertanya dengan dingin. Eksekutor yang turun itu berkata dengan hormat, "Lord, kali ini kami membawa 800 orang." Eksekutor khusus itu mengangguk sedikit. "Cepat, bawa mereka semua kemari. Cuci mereka dulu dan beri mereka pakaian bersih." "Baik." Segera saja satu demi satu budak yang kotor dibawa keluar oleh para eksekutor. Gereja Cahaya, bercahaya, sama bercahayanya dengan kotoran anjing. Seorang budak meraung marah dari tengah-tengah kerumunan budak di tanah. Namun segera setelah teriakannya itu, terdengar bunyi cambukan. "Jika kau punya nyali, bunuhlah aku. Aku buta karena telah percaya bahwa ini adalah perjalanan ziarah." Budak itu meraung keras dengan suara parau. "Istriku, anak perempuanku, apakah kau membawa mereka semua ke sini juga? Dan kau mengklaim ini adalah ziarah? Aku benar-benar buta."
Sebilah pisau telah berkelebat, dan sebuah lubang besar muncul di mulut budak itu saat potongan lidahnya jatuh. "Ada apa ini?" Eksekutor khusus membentak eksekutor tingkat rendah yang memegang cambuk. "Lord, saya juga tidak tahu." Eksekutor tingkat rendah itu ketakutan. Saat membawa mereka kemari, orang-orang yang keras kepala ini sudah didisiplinkan sejak lama. Saya tidak menyangka orang ini telah menunggu kesempatannya. Budak yang lidahnya telah dipotong itu menatap penuh kebencian kepada para eksekutor ini. Sebagian besar budak lainnya sudah lama merasa pasrah pada nasib mereka. Mereka berjalan maju dengan lunglai. Di dalam sebuah terowongan yang luas, Haydens yang mengenakan jubah putih berdiri di depan seorang pendeta wanita cantik yang juga berpakaian putih. Pada saat ini, sejumlah besar budak yang telah dicuci, yang sekarang mengenakan pakaian bersih, sedang dikawal melewati terowongan gelap ini ke ujung lainnya. Budak yang lidahnya telah dipotong itu juga telah dicuci dan diberi pakaian ganti yang bersih. Ia menatap Haydens, dan seketika itu juga matanya yang ketakutan membelalak. Di Persatuan Suci, Haydens pernah memimpin misa skala besar sebelumnya. Dan di masa lalu, budak ini secara pribadi pernah melihat Haydens dan tahu bahwa Haydens adalah kaisar suci dari gereja cahaya. Seketika ia mulai mengeluarkan suara yang penuh kemarahan ke arah Haydens. "Cepatlah!" Seketika salah satu pengawal di belakangnya memberikan cambukan keras, menyebabkan tubuh budak itu kejang karena pukulan tersebut. Benar-benar orang bodoh. Mereka seharusnya merasa bangga bisa mempersembahkan nyawa mereka kepada Lord Cikita yang perkasa. Pendeta wanita di belakang Haydens berkata dengan dengusan dingin. Haydens tertawa dengan tenang. "Berapa banyak jiwa yang masih dibutuhkan Lord Cikita sebelum dia benar-benar pulih?" Haydens bertanya kepada pendeta wanita berjubah putih itu. Pendeta itu berkata dengan hormat, "Yang mulia, dalam 1 tahun terakhir kita telah mengirimkan beberapa puluh ribu orang. Lord Cikita sudah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Namun menurut apa yang dikatakan Lord Cikita, untuk pulih sepenuhnya, dia kemungkinan besar akan membutuhkan 10.000 jiwa manusia biasa lagi." "Itu masih butuh waktu lama," sahut Haydens sambil mengerutkan kening. "Tapi tentu saja, 10 jiwa tingkat Saint akan mencukupi," ucap pendeta wanita berjubah putih itu. Haydens mengerutkan kening, melirik ke arah pendeta wanita tersebut. "Jiwa tingkat Saint? Ingat, yang perlu kau lakukan hanyalah merawat Lord Cikita dengan baik. Jangan ikut campur dalam urusan lain." "Baik," kata pendeta wanita berjubah putih itu dengan hormat. Haydens melirik ke ujung terowongan yang lain, lalu ke arah budak-budak yang baru saja dicuci yang masih dikawal dalam aliran yang tak terputus melaluinya. Ia menghela napas diam-diam. Sebelum menguras jiwa mereka, dia ingin para budak dicuci dan diganti dengan pakaian bersih. Cikita ini, Haydens sebenarnya merasa agak muak terhadap Cikita. Namun Haydens tahu persis seberapa mengerikan kekuatan Cikita. Semenjak peristiwa yang terjadi di Tanah Anarki, di mana ia telah merobek perjanjian dengan Linley dan akhirnya berselisih, Haydens mulai merencanakan dengan hati-hati apa yang harus ia lakukan seandainya Linley memimpin sekelompok Saint untuk menyerang Pulau Suci. Haydens bergumam, untungnya Radiant Sovereign sangat murah hati. Di saat kritis ini, dia mengizinkan Lord Cikita untuk turun. Namun yang tidak diketahui Haydens adalah bahwa saat ini Linley sedang memimpin 25 ahli yang sedang melintasi lautan terbang dengan kecepatan tinggi menuju Pulau Suci. Dari kejauhan, Pulau Suci milik Gereja Cahaya tampak begitu damai. Sekelompok bayangan terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi dari cakrawala. "Berhenti!" Suara Linley bergema di pikiran semua orang. Dan seketika, semua ahli berhenti pada jarak beberapa kilometer dari Pulau Suci. Tubuh naga yang sangat besar dari Tyrant Worm, Thunder Lizard, dan Gold Dragon bergoyang sedikit di udara. 3 pemimpin mereka, Linley, Tulili, dan Desri, menatap ke arah pulau di kejauhan itu. "Itu Pulau Suci, tidak salah lagi." Tulili mengangguk. Kelompok Linley bisa merasakan aura elemen cahaya yang masif. Rasanya sama seperti kota Venlai di masa lalu. "Biarkan aku dan Delia memberikan hadiah selamat datang kepada mereka terlebih dahulu." Setelah menahan kebenciannya begitu lama, hati Linley kini dipenuhi dengan kemarahan. Tulili, Desri, dan para ahli lainnya semua memandang Linley dan Delia. Delia dan Linley, pasangan suami istri itu, saling bertukar pandang. Mereka sudah mendiskusikan masalah penyerangan ke Pulau Suci ini hingga larut malam sebelumnya. Delia segera mulai menggumamkan kata-kata mantra sihir, begitu pula dengan Linley. Sihir tingkat terlarang elemen angin,
Para ahli semua menantikan tontonan ini dengan antusias. Mata Delia tiba-tiba berbinar dan lengannya menuju ke arah Pulau Suci di kejauhan. Tiba-tiba, badai besar selebar puluhan kilometer muncul entah dari mana. Di mana-mana sejauh mata memandang dipenuhi dengan hembusan angin yang membentuk tornado berputar atau embusan angin kencang yang tajam seperti pisau. Lautan itu sendiri mulai bergejolak. Gelombang laut dengan cepat mencapai ketinggian ratusan meter, dan dengan suara gemuruh, gelombang pasang yang masif menerjang ke arah Pulau Suci seperti barisan prajurit. Ketika mencapai Pulau Suci, gelombang pasang itu menghancam dengan ganas layaknya gunung yang runtuh. Boom! Di bawah serangan gelombang pasang setinggi ratusan meter, rumah-rumah batu itu segera hancur karena benturan, dan banyak batu besar serta pepohonan juga hancur berkeping-keping. Banyak pasukan gereja cahaya yang langsung hancur. Angin yang bertiup ini sebenarnya bertindak seperti bilah pemotong yang tak terhitung jumlahnya dalam berbagai ukuran. Bahkan batu besar dan pepohonan pun dengan mudah teriris menjadi puing-puing. Aura cahaya putih yang berpusat di lantai 9 kuil cahaya memancar ke segala arah. Sebuah penghalang putih yang terlihat jelas dengan cepat meluas, dan setiap tempat yang tertutup oleh penghalang putih ini terlindungi dan terbebas dari energi annihilating tempest. Apa yang terjadi? Siapa yang menyerang? Pemimpin kaum fanatik, Lehman, mencengkeram seorang vikaris dan membentaknya. Tidak tahu, aku tidak tahu. Vikaris berjubah putih itu tampak ketakutan setengah mati oleh kekuatan annihilating tempest. Baru saja, ia menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang di kejauhan teriris oleh bilah angin yang tak terhitung jumlahnya dan berubah menjadi tumpukan daging giling. Dan tepat pada saat ini, seluruh Pulau Suci mulai bergetar. Setelah mengalami annihilating tempest, orang-orang yang beruntung selamat di Pulau Suci hanya berjumlah 10% dari jumlah semula. Para penyintas yang beruntung ini semuanya adalah ahli tingkat 7 atau 8. Namun melawan mantra tingkat terlarang, para ahli ini juga merasa sangat ketakutan. Apa yang terjadi dengan tanahnya? Banyak pengikut gereja cahaya yang tubuhnya basah kuyup oleh ombak sebelumnya merasa tanah di bawah kaki mereka tidak stabil. Krak! Boom! Bumi terus berguncang, seolah-olah serangkaian riak meluas ke segala arah. Getaran ini menyebabkan bumi itu sendiri terbelah, dan retakan besar di tanah muncul satu demi satu. Banyak ahli yang berteriak, jatuh langsung ke dalam retakan masif itu. Tetapi itu bukanlah bagian terburuknya. Bagian terburuknya ada di langit. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya yang diselimuti cahaya elemen bumi berjatuhan dengan liar dari langit. Bam! Banyak anggota gereja cahaya yang terkena batu-batu besar ini seketika berubah menjadi bubur daging. Beberapa penganut yang putus asa mengangkat kepala mereka dan berteriak, berharap Tuhan akan menyelamatkan mereka. Dan kemudian, mereka hancur rata oleh batu-batu besar yang turun, dan darah mereka menodai tanah dengan warna yang mencolok. Namun tak lama kemudian, darah mereka terhanyut oleh air yang muncul dari retakan di bumi, dan banyak tubuh yang hancur sebagian kini terapung-apung. Bajingan! Lehman memukul dengan tinjunya dengan ganas, menghancurkan sebuah batu besar di atasnya menjadi potongan-potongan kecil. Namun ia tidak bisa menyelamatkan orang lain. Siapa yang baru saja menggunakan mantra tingkat terlarang elemen bumi, Heaven collapses, Earth shatters? Lehman melolong dalam benaknya. Lebih dari 2/3 daratan Pulau Suci telah tenggelam, hanya menyisakan sepertiga area tengah tempat kuil cahaya berada. Namun, sepertiga bagian yang tersisa pun masih memiliki banyak retakan besar di tanahnya. Radius penghalang pelindung kuil cahaya menyusut sekali lagi. Mereka takut musuh akan menggunakan mantra tingkat terlarang lainnya. Dan ya, ketakutan mereka terbukti benar. Ini tidak lebih dari sekedar hidangan pembuka. Wajah segelintir orang yang beruntung selamat tiba-tiba berubah. Karena tiba-tiba, sejumlah besar air laut di sekitar Pulau Suci mendadak membeku. Dan tanah Pulau Suci yang retak tiba-tiba tertutup lapisan es. Embun beku telah menyelimuti seluruh area tersebut sepenuhnya. Bom! Area yang tidak berada di bawah perlindungan langsung penghalang kuil cahaya segera membeku, lalu hancur. Batu-batu besar dan gundukan tanah yang tak terhitung jumlahnya semuanya hancur menjadi potongan-potongan kecil lalu jatuh ke laut. Namun pembekuan dan penghancuran batu-batu besar ini hanyalah efek samping. Yang lebih penting, karena radius penghalang pelindung kuil cahaya yang menyusut, banyak pengikut gereja cahaya tiba-tiba terekspos, dan mereka juga ikut membeku lalu hancur menjadi potongan-potongan kecil.
Sihir tingkat terlarang elemen air, Absolute Zero. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Seorang kardinal di dekatnya berdiri di samping Haydens dengan penuh kengerian dan ketakutan. Haydens berdiri di lantai 9 kuil cahaya, menatap apa yang terjadi dari kejauhan. Musuh paling mengerikan dari gereja kita. Wajah Haydens tampak buruk untuk dipandang. Telah datang. Jangan pedulikan area lainnya. Pertama, lindungi kuil cahaya. Tiba-tiba, wajah Haydens berubah. Apa? Melihat apa yang terjadi melalui jendela, Haydens juga ikut terkejut. Setelah menderita serangan Absolute Zero, Pulau Suci hanya tersisa 20% dari wilayah aslinya. Penghalang kuil cahaya saat ini hanya melindungi ruang seluas beberapa kilometer di bagian tengah sekarang. Tiba-tiba, cahaya putih seperti sinar matahari menyinari sisa-sisa pulau yang compang-camping itu. Pulau itu yang disinari oleh cahaya suci tiba-tiba tampak jauh lebih terang. Namun kemudian, segala sesuatu yang disentuh cahaya putih itu berubah menjadi debu, termasuk orang-orangnya. Sihir tingkat terlarang elemen cahaya, World Purifying Light. Setelah menerima 4 mantra tingkat terlarang berturut-turut, Pulau Suci yang semula indah dan anggun, kini menyusut menjadi hanya beberapa kilometer persegi tempat kuil cahaya berada. Saat kalian dua pasangan bekerja sama, kalian benar-benar sangat mengerikan. Di udara, Tulili menghela napas takjub. Tadi itu luar biasa. Mata kecil Bebe yang bersemangat berkilat. Tadi, setelah Linley dan Delia merapal 2 mantra terlarang utama mereka, Penslin dan Desri juga merapal 2 mantra terlarang utama milik mereka sendiri. Elemen bumi, elemen angin, elemen air, elemen cahaya. 4 mantra terlarang telah menyerang secara berurutan. Bahkan jika gereja cahaya ingin melindungi seluruh pulau, tidak ada cara bagi mereka untuk melakukannya. Saat ini, mata Linley, tajam seperti belati, menatap kuil cahaya di kejauhan. Itu tadi hanyalah hadiah selamat datang. Mari kita mulai pertempuran ini. Linley memimpin jalan, terbang menuju kuil cahaya, dan sisa dari 25 Saint terbang di sampingnya. Semua anggota tingkat tinggi kuil cahaya berkumpul di lantai 9. Melalui dinding jendela yang besar, mereka dapat dengan jelas melihat 25 ahli yang terbang ke arah mereka. Melihat ini, hati mereka semua bergetar, tetapi pemimpin mereka, Haydens, tetap diam. Itu Linley, dia telah datang. Dan Desri, pengkhianat gereja yang sudah lama pergi. Dia begitu tak tahu malu untuk kembali sekarang? Semuanya, apa yang harus kita lakukan? Semua orang panik. Sebuah dengusan dingin bergema. Dan seketika, semua anggota tingkat tinggi gereja cahaya di lantai 9 terdiam. Kaisar Suci Haydens, yang di masa lalu selalu ramah dan tersenyum, tidak pernah menunjukkan kemarahannya, bahkan ketika sangat geram, tidak lagi menyembunyikan apapun. Lehman, Fallen Leaf. Suara berat Haydens menggetarkan seluruh kuil cahaya, bahkan area di luar pun bergema dengan suaranya. 2 bayangan muncul di tengah lantai 9 kuil cahaya. Mereka adalah pemimpin kaum fanatik, Lehman, dan pemimpin spiritual para asketis, Fallen Leaf. Lehman, kami akan mengandalkanmu kali ini. Haydens menatap Lehman. Great Six-Point Battle Formation. Ini adalah serangan paling kuat dari gereja kita. Fallen Leaf yang kurus menatap Lehman juga. Kali ini, kita tidak boleh kalah. Wajah Lehman yang terpahat tegas seperti granit tampak sangat dingin. Tolong jangan khawatir. Kita memiliki 15 malaikat bersayap, 4 tingkat Saint, 10 fanatik tingkat Saint, 6 asketis tingkat Saint, dan 4 eksekutor khusus tingkat Saint. Termasuk aku, kita memiliki total 36. Kita dapat membentuk Great Six-Point Battle Formation. Kelompok Linley pasti akan mati. Haydens mengangguk sedikit. Hanya dengan menyertakan Lehman, mereka akan dapat mencapai jumlah 36 Saint yang diperlukan. Banyak dari mereka hanya Saint tahap awal dan tahap menengah. Total kekuatan gereja serta prospek masa depan kita semuanya dipertaruhkan di sini. Di dalam hatinya, Haydens merasa gugup. Gereja telah mempertaruhkan seluruh kekuatan tingkat Saint mereka pada pertempuran ini. Radius penghalang pelindung yang berasal dari kuil cahaya menyusut dengan cepat, hingga akhirnya mundur ke radius hanya beberapa ratus meter di sekitar kuil cahaya itu sendiri. Puluhan sosok muncul dari dalam kuil cahaya, dengan Haydens dan Fallen Leaf memimpin mereka. Haydens dan Fallen Leaf keduanya mengenakan jubah putih, sementara Haydens memegang tongkat sihir di tangannya dan kepalanya yang botak berkilauan dengan cahaya. Haydens, kau sebenarnya berani keluar.
Wharton menggeram dingin. Kenapa tidak? Sahut Haydens dingin. Ia menoleh untuk menatap Linley dengan sikap layaknya roh celestial yang tinggi dan agung. Linley, tahukah kau bahwa dengan bertindak seperti ini, kau sedang melakukan penistaan besar terhadap seorang dewa utama? Keinginanmu untuk menghancurkan warisan Radiant Sovereign di dunia fana adalah dosa yang tidak terampuni. Haydens, apa kau pikir aku adalah salah satu pengikutmu yang bisa ditipu olehmu? Radiant Sovereign adalah seorang dewa utama yang agung. Cahayanya yang mulia tersebar di seluruh alam yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin dewa utama itu peduli jika hanya satu atau dua dari alam itu memiliki masalah? Terlebih lagi, ini hanyalah sebuah alam material yang tidak mungkin bisa menampung kehadiran dewa utama yang perkasa. Linley, jangan buang-buang kata dengan mereka. Mari kita bunuh saja mereka, ucap Tulili. Di makam para dewa, Linley telah berkali-kali dicekam ketakutan. Tetapi bahkan di sana, ia tidak pernah merasa sebersemangat seperti yang ia rasakan saat ini. Haydens, dulu ketika aku meninggalkan kota Hesse, aku bersumpah bahwa aku pasti akan menghancurkan seluruh gereja cahaya milikmu dan mencabutnya sampai ke akar-akarnya. Sekarang, hari ini, Linley menatap Haydens dengan tenang. Hari ini adalah hari di mana gereja cahaya milikmu dimusnahkan. Haydens menatap Linley, diam-diam membenci dirinya sendiri. Dulu, setelah aku mengetahui bahwa Linley tahu tentang apa yang terjadi pada ibunya, aku seharusnya tidak mencoba menjadikannya sebagai orang yang diberkati. Aku seharusnya membunuhnya sejak awal. Di saat yang sama, Haydens berbicara secara mental kepada Lehman. Lehman, lakukan sekarang. Banyak saint di belakang Haydens tiba-tiba mulai bergerak dengan kecepatan tinggi. 36 saint ini jelas bersiap untuk membentuk Great Six-Point Battle Formation. Tiba-tiba, jeritan kesakitan bergema. Salah satu saint milik Haydens jatuh dari langit, kepalanya hancur berkeping-keping. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Bebe melambaikan cakar kecilnya, mencibir sambil menatap Haydens. Haydens menatap Bebe, merasa senyum Bebe sangat menjijikan. Bajingan. Tidak peduli seberapa terlatihnya dia, Haydens tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan makian. Great Six-Point Battle Formation kini kehilangan satu orang. Apa yang harus dilakukan? Haydens hanya bisa melirik ke arah Fallen Leaf di dekatnya dan berbicara secara mental kepadanya. Fallen Leaf, kau pergilah. Namun baru saja ia mulai berbicara secara mental, Haydens menyadari ekspresi terkejut muncul di mata Fallen Leaf. Haydens dengan panik menoleh kembali. Kilatan cahaya ungu yang iblis sudah tiba di sampingnya, dan di mana pedang ungu itu lewat, ruang itu sendiri tercabik-cabik. Linley! Haydens menatap dengan terkejut ke dalam mata dingin Linley. Cahaya suci tiba-tiba terpancar dari tubuh Haydens, dan Blood Violet seketika mulai bergerak lebih lambat, seolah-olah terperosok dalam lumpur. Pada saat yang sama, sumber dari cahaya suci ini, Radiant Scriptures, terbang keluar dari dalam tubuh Haydens, melayang di atas kepalanya. Mati kau! Wajah Linley tampak dingin dan kejam. Meskipun kecepatan Blood Violet telah berkurang dan terpengaruh, itu tetap tidak cukup lambat bagi orang-orang seperti Haydens untuk menghindar. Haydens mati-matian mencoba menghindar. Thrash! Blood Violet menebas secara diagonal dari bahu Haydens, dan setengah dari tubuh Haydens, termasuk kedua kakinya, terpotong. Setengah bagian tubuhnya itu mencakup lengan kanannya yang sedang memegang tongkat sihirnya. Dengan tebasan ini, bahkan tongkat sihirnya pun ikut jatuh terpelanting. Jeritan kesakitan yang tertahan keluar dari bibir Haydens. Namun kemudian, sisa setengah tubuh Haydens terbang mundur dengan kecepatan tinggi, sementara Radiant Scriptures yang melayang di atas kepalanya memancarkan cahaya putih suci yang dengan cepat mulai memulihkan luka-luka Haydens. Tubuhnya terlihat beregenerasi dengan jelas. Sebenarnya, Haydens sendiri sangat berbakat dalam sihir penyembuhan elemen cahaya, tetapi dengan artefak ilahi ini, kecepatan penyembuhannya bahkan jauh lebih cepat. Haydens, aku tidak menyangka kau bisa selamat bahkan setelah serangan itu. Tapi itu justru lebih baik. Aku akan membiarkanmu menyaksikan sendiri kehancuran gereja cahaya yang sesungguhnya, ucap Linley dengan penuh percaya diri. Setelah pengalamannya di makam para dewa, ia sekarang memiliki mutiara kehidupan dan memperoleh wawasan tentang profound truths of velocity. Linley sekarang jauh lebih kuat daripada sebelum memasuki makam para dewa. Dan ia sama sekali tidak memandang penting para ahli gereja cahaya yang ada di depannya. Bersiaplah untuk mati, Linley, geram Lehman dengan suaranya yang berat.
Termasuk Lehman dan Fallen Leaf, 36 ahli tingkat Saint tiba-tiba bergerak keluar, mengepung kelompok Linley. Lucu sekali, kalian bahkan tidak menyadari bahwa para ahli gereja cahaya sedang mengepung mereka. Mungkin mereka akan menyusun semacam formasi pertempuran baru yang spesial, tetapi kelompok Linley memahami sebuah prinsip sederhana. Tidak peduli seberapa kuat sebuah formasi pertempuran, kekuatannya tetap hanya sekuat orang-orang yang menggunakannya. Tulili tertawa dingin. Para Saint ini, kebanyakan dari mereka adalah Saint tahap awal. Lebih penting lagi, formasi kalian tidak hanya mengepung salah satu dari kami. Formasi ini mengepung 25 dari kami. Serangan gabungan dari kami 25 Saint. Aku penasaran apakah formasi kalian akan mampu bertahan. Swoosh! Hayden sudah mundur dengan cepat ke pintu kuil cahaya. Ia mengangkat kepalanya menatap ke arah langit. Melihat kelompok Linley telah terjebak di dalam Great Six Point Battle Formation, ia tidak bisa menahan rasa gembira yang luar biasa, dan ia berkata dengan suara keras, "Linley, kau dan kelompokmu datang untuk menjemput ajal. Lehman, cepat bunuh mereka." Baru saja, ia hampir kehilangan nyawanya. Hati Hayden saat ini dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi ia sendiri tidak cukup kuat untuk mengambil tindakan. "Baik, Yang Mulia." Lehman juga merasa sangat percaya diri. Hayden menarik napas dalam-dalam, lalu mulai memperhatikan dengan sedikit gugup. Meskipun ia sangat percaya diri pada kekuatan Great Six Point Battle Formation, musuh yang ia hadapi adalah Linley, seseorang yang menciptakan keajaiban. Linley saat ini sedang mengamati dengan seksama apa yang disebut Great Six Point Battle Formation di depannya ini. Hanya dalam sekali pandang, Linley tahu bahwa Great Six Point Battle Formation ini seharusnya adalah versi lanjutan dari Angel Battle Formation yang dibentuk dari 6 ahli. Namun, Great Six Point Battle Formation ini memiliki 36 Saint yang dibagi menjadi 6 bagian. Setiap 6 Saint di setiap bagian membentuk sebuah Angel Battle Formation. 36 dari mereka kemudian membentuk satu kesatuan. Saat 6 Angel Battle Formation sekali lagi bergabung satu sama lain, membentuk apa yang disebut Great Six Point Battle Formation ini. Mungkinkah mereka tidak tahu kalau Angel Battle Formation tidak berarti apa-apa bagiku? Mungkinkah mereka berpikir aku akan dihentikan oleh Angel Battle Formation yang ditingkatkan kekuatannya? Linley merasa sangat percaya diri. Para malaikat bersayap 4, para fanatik tingkat Saint yang liar, para eksekutor khusus tingkat Saint yang dingin dan tak kenal ampun, 36 Saint terbentuk menjadi satu kesatuan, dan kekuatan suci yang luar biasa dahsyat terus mengalir melalui mereka. Di antara mereka, pengatur formasi ini, Lehman, jelas memiliki kekuatan suci yang paling kuat. Dengan tinggi 2,5 meter dan bertubuh besar serta kekar seperti binatang sihir, Lehman mengeluarkan raungan kemarahan, mengayunkan tongkat panjangnya yang tertutup cahaya suci. Bam! Tongkat panjang itu memukul turun dari kejauhan. Seketika, seberkas energi suci sepanjang puluhan meter dan setebal tong kayu meledak turun dari tongkat tersebut. Target utama energi suci itu adalah Linley. Tapi dengan satu gerakan, Linley menghindar saat pancaran energi suci itu masih berjarak 1 meter darinya. Linley benar-benar terlalu cepat. "Semuanya, jangan mencoba menahan pancaran cahaya itu sendirian." Suara Linley bergema di pikiran Delia, Desri, Tulili, dan para ahli lainnya. Meskipun ia tidak menyentuh pancaran cahaya itu, bahkan pada jarak 1 meter, Linley merasakan pulse guard defense-nya sedikit bergetar. Setelah diperkuat oleh penggabungan kekuatan dari 36 Saint, serangan ini pasti sebanding dengan serangan kombinasi dari 100 Saint. Boom! Satu pilar cahaya meledak satu demi satu. Tetapi setelah pancaran cahaya itu menghilang, energi suci itu sebenarnya kembali ke formasi. Jika ini terus berlanjut, kekuatan mereka pada dasarnya tidak akan terbatas, gumam Linley dalam hati. "Hahaha! Semuanya, serang bersama!" Tulili berteriak keras, dan kemudian sebilah pedang merah darah berkilat di langit. Tyrant Worm, Thunder Lizard, dan Gold Dragon menyapu dengan ekor naga mereka, menghantam dengan ganas ke arah musuh. "Mati kau!" Barker dan saudara-saudaranya yang selama ini memendam kesedihan dan kebencian, semuanya telah bertransformasi menjadi Undying Warrior. Dengan raungan kemarahan, 5 bersaudara itu semuanya mengayunkan kapak besar yang luar biasa itu, menghantam langsung ke arah Great Six Point Battle Formation dengan kekuatan pembelah gunung. Sedangkan untuk Zassler, ia telah memanggil 8 mayat hidup tingkat Saint.
Mata Zassler berkilat tanpa henti dengan cahaya hijau giok. Linley, Wharton, Bebe, Miller, Livingston, Ford, Higginson, dan para Saint lainnya semua menyerang formasi pada saat yang sama juga. Dengan tambahan mayat hidup tingkat Saint, pihak mereka memiliki lebih dari 30 Saint tahap puncak. Bang! Robekan di ruang angkasa muncul dan menghilang seperti ular listrik yang mencabik langit. Tetapi cahaya putih itu tetap bertahan dan terus berlanjut. Serangan liar itu menyebabkan seluruh formasi bergetar hebat, tetapi pada akhirnya ia tetap berhasil stabil. Wajah beberapa dari 36 Saint itu menjadi agak pucat, tetapi saat cahaya suci membanjiri tubuh mereka, mereka dengan cepat pulih. Haydens di kejauhan merasakan gelombang kegembiraan. Kita berhasil bertahan! Kita benar-benar berhasil bertahan! Haydens khawatir Great Six Point Battle Formation ini tidak akan mampu bertahan menghadapi begitu banyak ahli yang menyerang bersama. Linley, kau pasti akan mati! Haydens akhirnya merasa percaya diri. Jika bahkan Linley saat bergabung dengan semua ahli lainnya tidak mampu menerobos, apa yang harus mereka takuti? Lagi pula, energi dari serangan Great Six Point Battle Formation ini yang ditujukan ke bagian dalam formasi akan kembali ke formasi, membuat energi yang tersedia nyaris tak terbatas. Tidak peduli berapa lama pertempuran ini berlangsung, gereja cahaya tidak akan takut. Hahaha. Lehman tertawa keras dengan suaranya yang berat dan bergemuruh. Pihak gereja cahaya semuanya memiliki senyum gembira di wajah mereka. Kekuatan formasi ini lumayan juga. Linley menghela napas memuji. Ini benar-benar kuat. Serangan kekuatan penuh kita dengan cepat terkuras oleh energi formasi ini, mengikis sebagian besar kekuatan serangan kita. Hanya 10 atau 20% tetap cukup untuk menyebabkan beberapa dari 36 Saint yang lebih lemah terluka. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak benar-benar terlalu besar. Hanya saja penggabungan kekuatan ganda dari formasi ini benar-benar hebat, dan itu juga memiliki sifat penyembuhan dari energi elemen cahaya. Destri, perhatikan aku. Dengan membalikkan tangannya, Linley mengeluarkan adamantine heavy sword. Linley menyapu Lehman dan Fallen Leaf dengan tatapannya. Ia memuji, aku harus mengakui, formasi yang dimiliki gereja cahaya kalian ini benar-benar memiliki pertahanan yang luar biasa. Namun, mungkinkah kalian tidak sadar bahwa formasi semacam ini tidak berguna melawanku? Swoosh! Dengan secepat kilat, Linley menyerbu ke arah Lehman. Mati! Mata Linley dipenuhi dengan keganasan. Adamantine heavy sword di tangannya menyerang dengan lembut, seperti daun yang jatuh, tetapi kecepatannya sebenarnya secepat dan seganas sambaran petir. Dalam sekejap, pedang itu mendarat di cahaya putih, dan kekuatan getaran yang mengerikan melewati langsung melaluinya, pada dasarnya mengabaikannya saat menyerang Lehman. Profound truth of the earth, throbbing pulse of the world. 64 fused waves. Linley tiba-tiba mengernyit. Linley dapat merasakan dengan jelas bahwa gelombang getaran setelah mencapai lengan Lehman seketika membuatnya meledak. Tetapi energi suci segera mulai terlihat memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kecepatan tinggi. Gawat! Linley seketika memahami perbedaan antara Great Six Point Battle Formation ini dan Angel Battle Formation. 6 bagian dari Angel Battle Formation diwakili oleh 6 orang. Jika Linley menyerang satu bagian dari Angel Battle Formation dan tebasan adamantine heavy sword mendarat pada seseorang, gelombang getaran akan memiliki probabilitas tinggi untuk secara langsung menghancurkan organ internal orang tersebut. Berbagai ahli dari Angel Battle Formation tidak akan bisa menghindar sama sekali. Tapi Great Six Point Battle Formation berbeda. 6 bagiannya sebenarnya terdiri dari 6 orang yang terbentuk menjadi satu kesatuan. Adamantine heavy sword sebenarnya tidak berbenturan dengan senjata apapun. Tepatnya, serangan Linley ini sebenarnya ditujukan kepada seluruh kelompok 6 orang dalam unit tersebut. Tetapi getarannya merambat dalam garis lurus. Siapapun yang diserangnya akan menjadi orang yang terluka. Serangan garis lurus semacam ini tentu saja akan dihindari oleh lawan, terutama ketika Lehman dan yang lainnya merasakan kekuatan aneh itu menembus kekuatan suci yang melindungi mereka. Meskipun kecepatan getarannya cukup cepat, itu hanya cukup untuk melukai Lehman. Linley, jadi ini teknik legendaris milikmu itu? Profound truth of the earth? Mata Lehman berkilat, dan ia tertawa keras. Hahaha, jika ini adalah Angel Battle Formation, kau benar-benar akan bisa berhasil. Tapi apa kau pikir gereja cahaya akan terperosok ke lubang yang sama 2 kali? Fallen Leaf memiliki sedikit senyuman di wajahnya juga.
Great Six Point Battle Formation dibentuk dari 6 kelompok yang terdiri dari 6 orang. Segera setelah Profound Truth of the Earth milikmu menembus energi suci, mereka akan dapat merasakannya dan dapat seketika bergerak untuk memastikan bagian vital mereka tidak terkena. Kau tidak akan bisa dengan mudah membunuh salah satu pun dari mereka. Linley, bukankah kau merasa sangat percaya diri tadi? Salah satu Saint eksekutor khusus dalam formasi berkata dengan suara dingin. Tapi Linley mulai tertawa. Delia, Tulili, Desri, dan yang lainnya semua mulai tertawa. Hahaha, bos, kau sudah mempermalukan dirimu sendiri. Linley kemudian berkata, aku benar-benar meremehkan formasi ini. Pasukan gereja cahaya semuanya agak marah sekarang. Karena pihak Linley masih mengobrol dan tertawa di antara satu sama lain, seolah-olah formasi ini tidak ada artinya bagi mereka sama sekali. Tetapi di saat yang sama, Lehman, Fallen Leaf, dan yang lainnya mulai merasa tidak tenang. Apakah mereka memiliki semacam metode untuk menghancurkan formasi kita? Lehman merasa khawatir. Lehman, kecilkan area yang tertutup oleh formasi. Paksa mereka ke ruang yang lebih sempit, lalu bunuh mereka. Suara Haydens bergema dari jauh. Baik, Lehman tidak memikirkannya lagi. 36 Saint dari gereja cahaya seketika mulai saling mendekat, mengurangi volume dan ruang yang tertutup oleh Great Six Point Battle Formation ini. Linley, berhenti bermain-main dengan mereka, ucap Desri secara mental kepadanya. Linley mengangguk sedikit. Delia, lakukan sekarang. Suara Linley bergema dalam kesadaran Delia. Delia tersenyum sedikit, lalu sendirian terbang dengan kecepatan tinggi menuju Lehman yang tidak memedulikannya sama sekali. Dia berani mendekat, dia mencari mati. Lehman tertawa dingin dalam hati. Jika Linley yang mendekat, Lehman mungkin akan sedikit gugup. Tapi ini adalah Delia. Mengapa ia harus peduli? Namun tepat saat Delia berada dalam jarak 10 meter dari Lehman, aura Delia tiba-tiba berubah. Suara gemuruh terdengar dan area seluas beberapa puluh meter di sekitarnya terpengaruh. Lehman dan sisa dari 6 orangnya yang paling dekat dengan Delia tiba-tiba tidak bisa bergerak sama sekali, dan bahkan aliran energi suci yang bersirkulasi di antara mereka terhenti seketika. Karena Lehman dan anak buahnya tidak mampu bergerak, dan energi suci di tubuh mereka tiba-tiba terpisah dari sisa formasi, seluruh Great Six Point Battle Formation seketika hancur. Dia adalah seorang dewa? Mata Lehman dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi ia tidak bisa bergerak. 30 Saint lainnya benar-benar merasa bingung. Lehman, apa yang terjadi? Mereka tidak mengerti mengapa Lehman dan yang lainnya berhenti menggunakan formasi dan bahkan berhenti mengedarkan energi suci. Krak! Bebe merobek tengkorak salah satu Saint hingga hancur berkeping-keping. Hahaha, kalian tidak tahu kan? Domain dewa ini, meskipun belum sempurna, tetap mampu mencegah lawan untuk bergerak sesaat. Linley dan Delia saling bertukar pandang, dan pasangan suami istri itu sama-sama tertawa. Domain dewa jelas merupakan alasan terbesar mengapa para dewa mampu memandang rendah para Saint dengan penghinaan semacam itu. Bahkan domain dewa yang belum sempurna ini, yang digunakan Delia, mampu menyebabkan lawan tidak dapat bergerak selama 1 atau 2 detik. Lagi pula, bahkan Linley, setelah terpengaruh olehnya, telah membeku selama 1 atau 2 detik. Dalam sebuah pertempuran antar Saint, 1 atau 2 detik ini akan menentukan hidup dan mati. Karena kemunculan domain dewa, Great Six Point Battle Formation telah terganggu di satu bagian, menyebabkannya runtuh. Segera setelah formasi itu runtuh, Bebe segera membunuh seorang Saint. Ayo kita mulai pembantaiannya. Praktisi jalur kehancuran, Tulili, berteriak keras, dan setiap kali scimitar berwarna darah di tangannya menyala, seorang Saint ditebas sampai mati. Bunuh! Barker dan saudara-saudaranya, 5 Undying Warrior, memiliki ekspresi ganas di wajah mereka. Mereka meraung marah, mengayunkan kapak besar mereka saat mereka menebas para Saint di pihak gereja cahaya. Mati! Mati! Bukankah kalian suka membunuh orang sesat? Kalian semua, matilah! Mengenai orang tercepat di antara mereka, tanpa ragu itu adalah Linley. Dengan sekelebatan tubuhnya, Linley menyerbu ke arah Fallen Leaf. Jika mereka mendiskusikan siapa orang terkuat di pihak gereja cahaya, pendapat Linley adalah orang ini, pemimpin spiritual para asketis. Fallen Leaf yang kurus melihat Linley terbang mendekat, dan ia segera terbang mundur dengan terkejut dan marah. Fallen Leaf, tidak perlu melarikan diri. Suara Linley bergema di pikiran Fallen Leaf. Swish, cahaya ungu iblis berkilat. Tepi cahaya ungu itu memiliki sedikit cahaya biru pucat.
Kemanapun pedang ungu itu pergi, sebuah celah kecil di udara segera robek terbuka. Tubuh Fallen Leaf memancarkan garis-garis cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya, ingin menjerat pedang Blood Violet itu. Tetapi begitu mereka menyentuh celah-celah kecil itu, benang-benang cahaya putih itu seketika runtuh. Slash! Blood Violet menebas langsung ke arah kepala Fallen Leaf. Itu seperti sebuah garis tipis telah muncul di tengah tengkorak Fallen Leaf. Pedang itu mengiris tengkorak, tetapi tengkorak itu sebenarnya tidak terbelah. Hanya saja sebuah garis berdarah muncul menembus kepalanya. Linley! Fallen Leaf memandang Linley. Di saat kematiannya, ia teringat kembali pada hari ketika Guillermo membawa Linley kepadanya untuk dilatih sebagai muridnya. Saat itu, Fallen Leaf telah menolak Linley. Aku hanya akan mengajar mereka yang memiliki hati yang baik dan jiwa yang murni. Tapi kau, hatimu dipenuhi dengan keinginan membunuh yang berlebihan. Aku tidak akan mengajarimu. Mengingat kembali adegan itu, Fallen Leaf merasakan kepahitan di hatinya. Siapa yang menyangka bahwa pada akhirnya ia akan mati di tangan Linley. Dan kemudian kesadaran Fallen Leaf lenyap dan menghilang. Begitu pihak Linley mulai membantai pasukan gereja cahaya, Haydens yang berdiri di pintu masuk kuil cahaya mulai gemetar. Seluruh tubuhnya berguncang, lalu ia menoleh ke arah pendeta berjubah putih di belakangnya dan berteriak secara mental, "Cepat! Cepat minta Lord Chiquita datang! Cepat!" "Baik, Yang Mulia." Pendeta berjubah putih di dalam kuil cahaya segera berlari dengan kecepatan tinggi menuju bagian dalam kuil cahaya. Haydens menggenggam Radiant Scriptures, menatap adegan di atas, hatinya gemetar. Mati! Mereka semua mati! Hati Haydens perih. Para saint yang tewas ini telah menjadi alasan mengapa gereja cahaya mampu mempertahankan kekuasaannya di benua Yulan. Beberapa dari saint ini mungkin memiliki potensi untuk suatu hari nanti melampaui kekuatannya dan menjadi kaisar suci berikutnya. Terlambat! Semuanya sudah terlambat! Haydens merasakan kesedihan dan kemarahan yang tak terbatas di hatinya. Tapi, masih ada harapan! Haydens mengertakkan gigi. Selama kami bisa membunuh Linley, setelah beberapa abad pelatihan dan mengumpulkan kekuatan baru, gereja cahaya pasti bisa tumbuh kuat kembali. Wajah Haydens tiba-tiba berubah. Ia berseru kaget, "Fallen Leaf!" Tepat pada saat itu, mayat Fallen Leaf jatuh dari udara. Bersamaan dengan kematian Fallen Leaf, 28 saint lainnya dari 36 yang dimiliki oleh gereja cahaya telah tewas juga. Hanya 8 yang tersisa. Kecepatan pembantaian mereka menyebabkan anggota gereja cahaya yang menyaksikan hal ini merasakan keterkejutan dan ketakutan di hati mereka. Haydens mendapati dengan takjub bahwa Linley berikutnya menyerbu langsung ke arah Lehman. Lehman akhirnya terlepas dari domain dewa milik Delia. Lagi pula domain dewa miliknya belum sempurna dan hanya mampu menjebaknya selama beberapa detik. "Linley!" Lehman meraung dengan marah, memberikan hantaman tongkat dengan kekuatan penuh ke arah Linley. Dimanapun tongkat itu lewat, ruang itu sendiri beriak. "Mati!" ucap Linley dengan tenang. Cahaya ungu iblis melewati tongkat itu yang seketika patah menjadi 2 bagian. Dimanapun cahaya ungu iblis itu lewat, ruang itu sendiri seketika tercabik-cabik. Robekan spasial itu sebenarnya langsung menembus tubuh Lehman, dan tubuhnya yang tinggi dan besar seketika terbelah menjadi 2. Dimensional Decapitator. Dengan kilasan pedang, tengkorak Lehman meledak. Linley berbalik dan menatap Haydens di kejauhan. "Haydens, sekarang giliranmu!" Suara Linley seakan bergema di seluruh langit. Dengan Lehman dan Fallen Leaf tewas, para saint di pihak gereja cahaya terutama hanya terdiri dari saint tingkat awal dan menengah. Di depan ahli seperti Tulili, Desri, dan Bebe, mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Dalam beberapa detik saja, seluruh 36 saint di pihak gereja cahaya telah tewas. Tak ada satupun yang berhasil melarikan diri. "Haydens, apa kau berencana bersembunyi di dalam kuil cahaya di bawah formasi pertahanan Glory of the Radiant Sovereign?" Berdiri di udara, memegang Blood Violet yang berlumuran darah di tangannya, Linley menatap ke arah Haydens yang ketakutan. Ada ratusan anggota gereja cahaya di dalam kuil cahaya, tetapi mereka bahkan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Sisa-sisa pulau suci yang hancur dikelilingi oleh laut. Jika mereka ingin melarikan diri, mereka harus lari ke laut yang tak berujung. Tetapi tidak ada dari mereka yang mampu terbang. Bahkan jika salah satu dari mereka adalah penyihir elemen angin, pihak Linley, termasuk mayat hidup tingkat saint, berjumlah lebih dari 30 saint. Bagaimana mungkin mereka bisa cukup cepat untuk melarikan diri?
Yang bisa mereka lakukan hanyalah bersembunyi di dalam kuil cahaya. Kuil cahaya adalah hal terakhir yang bisa mereka andalkan. Apa yang harus kulakukan? Hayden sangat gugup. Kuil cahaya pasti tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Dukungan terbesar dan terakhir bagi gereja cahaya adalah Great Six Point Battle Formation. Glory of the Radiant Sovereign hanya mengandalkan permata sihir yang tersimpan di dalam kuil cahaya untuk memberi daya padanya, dan pasti tidak akan mampu menahan kekuatan serangan berulang dari kelompok Linley yang terdiri dari 30 lebih Saint. Mengapa Lord Cikita belum tiba? Hayden panik. Cepat, kau pergi ke bawah tanah juga dan minta Lord Cikita datang. Hayden berkata secara mental kepada seorang asketis di belakangnya. Baik yang mulia. Asketis ini juga sangat khawatir. Hayden menatap kelompok Linley yang melayang di udara. Seketika wajahnya berubah karena ia menyadari bahwa Linley dan Delia sama-sama terdiam. Tidak ada orang lain yang berbicara juga. Perhatian semua orang sepertinya terfokus pada mereka berdua. Mereka sedang merapal mantra. Hayden bisa langsung tahu. Mereka memiliki beberapa penyihir agung. Jika mereka semua merapal mantra tingkat terlarang pada saat yang sama, dan kemudian meminta yang lain menyerang pada saat yang sama, kuil cahaya pasti tidak akan bisa bertahan. Hayden merasa seolah-olah ia adalah semut di atas panci panas. Ia benar-benar panik sekarang. Ia menoleh sekali lagi. Mengapa Lord Cikita belum datang juga? Apa yang terjadi? Lord Cikita yang menjadi tumpuan harapan Hayden masih belum muncul. Swish! Sebuah dimensional edge biru pucat yang sangat besar, setidaknya sepanjang 20 meter, tiba-tiba terbang keluar dari Linley, membawa gelombang energi yang merusak menuju kuil cahaya. Di sisi Delia, dimensional edge kedua sepanjang 6 meter juga terbang keluar. Dua mantra dimensional edge, satu besar, satu kecil, menyerang pada saat yang sama. Bagaimana mungkin dimensional edge ini bisa begitu besar? Semua orang yang bersembunyi di dalam kuil cahaya, termasuk Hayden, merasa sangat terkejut melihat pemandangan ini. Mantra Dimensional Edge umumnya panjangnya 3 atau 4 meter. Jika mencapai 5 atau 6 meter, itu adalah tanda bahwa penyihir agung yang merapalnya sedang mengerahkan seluruh kemampuannya. 20 meter? Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa Linley memiliki artefak ilahi pendukung yang sangat kuat seperti cincin Coiling Dragon? Bang! Dimensional Edge menebas dinding kuil cahaya, dan kuil cahaya seketika menyala. Cahaya suci yang menyilaukan memancar keluar, berusaha keras untuk memblokir mantra Dimensional Edge. Tetapi Dimensional Edge yang dirapalkan Linley ini benar-benar terlalu besar. Krak! Seluruh kuil cahaya bergetar. Banyak orang di dalamnya, termasuk Hayden, menyadari bahwa dinding kuil cahaya mulai retak. Kuil cahaya tidak lagi mampu bertahan. Semuanya, bersama-sama! Mari kita hancurkan. Wharton meraung dengan marah dan kemudian mengayunkan pedang perang Slaughterer menyerbu ke depan. Seketika para ahli semuanya menyerbu ke depan. Tetapi Delia menyadari bahwa Linley tiba-tiba berubah. Linley, ada apa? Linley menatap kuil cahaya yang retak dan hancur di depannya, memiliki campuran perasaan yang sangat rumit di hatinya. Sudah berapa lama ia menunggu hari ini, hari kehancuran gereja cahaya? Aku tidak apa-apa. Linley terkekeh. Apa yang dilakukan Hayden itu? Hayden melihat banyak ahli menyerbu ke depan, mengertakkan gigi, lalu segera berlutut. Radiant Scriptures yang ia pegang di tangannya tiba-tiba terbang ke udara di atas Hayden, dan Hayden segera membungkuk, menekan kepalanya ke lantai. Seluruh tubuh Hayden mulai bersinar dengan cahaya cemerlang yang menusuk mata. Garis-garis darah tipis mulai muncul dari tubuh Hayden, menodai jubah putihnya. Hayden mengangkat kepalanya, matanya memancarkan dua sinar cahaya emas yang menusuk, yang menghantam langsung pada kitab suci tersebut. Tuhan, biarkanlah kemuliaan-Mu turun dan memusnahkan para manusia sesat ini. Suara Hayden terdengar sangat kuno. Boom! Pada saat ini, kuil cahaya berada di bawah serangan gabungan dari 30 lebih Saint, dan formasi pertahanan sihirnya seketika hancur. Kuil cahaya setinggi 9 lantai itu runtuh, dan anggota gereja di dalamnya mengeluarkan jeritan kesakitan. Tetapi pada saat yang sama, kitab suci itu mulai bersinar dengan kecemerlangan emas yang sangat menusuk mata. Kecemerlangan emas itu melayang di udara di atas Hayden, membentuk kelopak bunga emas. Kelopak bunga emas ini perlahan-lahan membuka dan melebar. Linley, Delia, dan para ahli lainnya semuanya menyaksikan adegan ini dengan waspada.
Mereka melihat bahwa dari dalam kelopak bunga emas, seorang pria berotot bertelanjang kaki dengan rambut perak pendek dan pakaian rami tiba-tiba muncul, memegang tombak di tangannya. Aura yang mengerikan terpancar dari pria ini. "Apakah kau yang telah memanggilku?" Pria itu menundukkan kepalanya menatap Haydens. "Manusia sesat? Di mana?" Mata Haydens berbinar dan ia segera menunjuk ke arah kelompok Linley. "Yang mulia, kelompok Saint di depan kita itu semuanya adalah manusia sesat." Pria itu berdiri di udara dan dengan 2 langkah ia berjalan keluar kuil cahaya, mengalihkan pandangannya ke arah kelompok Linley. Aura yang terpancar dari pria ini adalah aura yang sangat dikenal oleh Linley dan Desri. Ini adalah aura seorang dewa. Linley, ini adalah penampakan seorang dewa dari alam ilahi cahaya. Penampakan dewa hanya terbentuk dari energi dan tidak memiliki percikan ilahi. Energi mereka terbatas pada energi Saint utama dan tidak mungkin mencapai tingkat dewa. Suara Desri bergema di pikiran Linley. Linley segera menenangkan diri. Namun, kita tetap harus berhati-hati. Meskipun penampakan tersebut dibatasi oleh batasan alam material ini untuk memiliki kekuatan Saint utama, pemahaman mereka tentang hukum berada pada tingkat penuh mereka. Jika tubuh asli mereka adalah seorang dewa tingkat tinggi, maka penampakan tersebut akan memiliki pemahaman hukum dewa tingkat tinggi. Wajah Desri tampak serius. Pria itu menyapu kelompok Linley dengan tatapannya. "Aku adalah Belzi, pelindung ketiga di bawah komando Lord Plucker. Matilah para manusia sesat!" Tombak pria itu tiba-tiba menusuk menembus udara, tiba di depan Linley dalam sekejap. Thrash! Meskipun Linley segera menghindar, tombak itu tetap menembus tenggorokan Linley, lalu seketika kembali ke tangan Belzi. Cepat sekali! Linley merasa sangat terkejut. Cahaya hijau redup dengan cepat menutupi lukanya, membiarkan tenggorokannya pulih ke kondisi normal dengan cepat. Belzi melirik Linley dengan terkejut, lalu menghela napas kagum. "Aku tidak menyangka kau memiliki mutiara kehidupan. Sepertinya kau adalah pemimpin para manusia sesat ini." Meskipun ia mendapati Linley memiliki mutiara kehidupan, Belzi tetap merasa sangat percaya diri. Serangan Belzi ini telah menyebabkan semua ahli di pihak Linley merasa ngeri. "Serangan itu hanya menembus tenggorokanmu. Serangan berikutnya akan kugunakan untuk menembus jiwamu. Mari kita lihat bagaimana kau akan menghindarinya." Belzi bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya terang dan melesat menembus udara. Sedangkan Linley, ia segera menggunakan Profound Truths of Velocity untuk terbang mundur dan menjauh. Linley cepat, namun Belzi jauh lebih cepat. Blood Violet yang diselimuti oleh aura biru redup menebas langsung ke arah kepala Belzi. Belzi tersenyum meremehkan. Sambil menghindar ke belakang, ia menghindari tebasan Blood Violet dan kemudian tombak di tangannya melesat seperti sinar cahaya, menembus cakrawala menuju tengkorak Linley. Kecepatan serangan ini benar-benar terlalu cepat, dan Linley sama sekali tidak punya waktu untuk menghindar. Klang! Blood Violet seolah-olah berteleportasi saat ia berbenturan dengan sisi tombak tersebut. Tombak itu bergetar, lalu meleset sedikit dari Linley, melewati kepalanya. "Seranganmu memiliki sedikit unsur dimensional edge, dan kecepatanmu juga tidak buruk." Belzi mengayunkan tombaknya lagi, terkekeh tenang sambil menatap Linley. "Bahkan di alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, di antara para Saint, kau bisa dianggap termasuk dalam kelas tertinggi. Sayang sekali." Wajah Belzi menjadi serius, lalu ia menyapukan lengannya. Boom! Ledakan cahaya putih samar melesat langsung ke arah Linley. Linley telah sangat berhati-hati, jadi begitu cahaya putih itu melesat ke arahnya, Linley segera terbang mundur tanpa sempat berpikir. Bam! Bagian tubuhnya yang terkena cahaya putih itu seketika hancur menjadi abu. Setelah nyaris lolos dari area cahaya putih itu, Linley menghela napas lega secara diam-diam. Saat ini dahinya dibasahi keringat. Kakinya yang hancur total tumbuh kembali dengan cepat, dan ia menatap dengan ngeri dan marah ke arah Belzi di kejauhan. "Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dariku, dan sepertinya dia belum mengerahkan seluruh kemampuannya. Bahkan serangan biasa darinya begitu mengerikan." Dalam hal kekuatan dan tingkat energi, Linley dan Belzi setara. Tetapi dalam hal pemahaman hukum, perbedaannya benar-benar sangat besar. "Bos!" Suara Bebe bergema di pikiran Linley. "Jika kau tidak bisa bertahan, larilah." Bebe juga merasa gugup. Desri dan yang lainnya sudah melarikan diri jauh sejak lama dan menonton dari kejauhan. Mereka harus mengakui bahwa kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada Linley.
Jika Linley tidak mampu mengalahkan lawannya, maka mereka juga tidak akan bisa. Swish! Tiba-tiba, sebuah dimensional edge tiba-tiba melesat ke arah Belzi dengan kecepatan tinggi. Itu dirapalkan oleh Delia. Para ahli lainnya, termasuk Linley, semuanya merasakan seberkas harapan. Belzi melirik ke arah dimensional edge tersebut, tidak menghindar maupun mundur. Ketika dimensional edge mencapai tubuhnya, barulah Belzi tiba-tiba mundur dengan kecepatan tinggi. Dimensional edge terbang ke depan, dan Belzi terbang ke belakang. Apa? Semua orang, termasuk Linley, merasa terkejut dan ngeri, karena mereka tahu persis seberapa cepat dimensional edge itu. Namun itu masih lebih lambat daripada Belzi. Belzi memasang senyum tipis di wajahnya, dengan mudah mempertahankan jarak antara dirinya dan dimensional edge. Setelah dimensional edge itu menghilang, Belzi juga berhenti. Dimensional edge, sudah lama sekali aku tidak menjumpainya. Perasaan yang sangat nostalgia. Belzi menghela napas. Wajah Linley berubah, benar-benar tidak ada harapan. Mundur, semuanya, mundur, cepat, cepat. Suara Linley tiba-tiba bergema di benak Tulili, Desri, dan para ahli lainnya. Tanpa ragu sama sekali, Tulili dan para ahli lainnya segera mulai melarikan diri ke segala arah. Melarikan diri? Wajah Belzi menjadi dingin. Belzi tiba-tiba meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal, muncul di depan Linley dalam sekejap mata, dan Linley segera terbang mundur. Tetapi tepat pada saat itu, tubuh Belzi tiba-tiba berhenti. Sedikit keterkejutan dan kemarahan tampak di matanya. Seorang dewa? Linley tiba-tiba menyadari bahwa Delia berada di dekat mereka, dan ia dengan terburu-buru, dengan panik mengirim pesan mental kepadanya. Delia, cepat, pergi! Delia baru saja menggunakan domain dewa miliknya. Namun, Belzi ini tidak lebih dari sekedar penampakan, sebuah konstruksi energi. Ia tidak memiliki jiwa, hanya benang kesadaran yang terhubung. Jika ini adalah domain dewa yang sebenarnya, mungkin akan ada efeknya. Tetapi domain dewa yang tidak sempurna ini praktis tidak berpengaruh padanya. Tubuh Belzi berhenti hanya sesaat, dan kemudian ia berbalik untuk melihat Delia. Tatapannya dingin. Kau bahkan belum berhasil menyatu dengan percikan ilahi secara keseluruhan, tapi kau berani menggunakannya? Swoosh! Tombak itu segera melesat dari tangannya, dan sasarannya adalah Delia. Klang! Suara dentingan logam. Tombak itu kembali ke tangan Belzi. Misinya tidak tercapai. Belzi menatap Delia dengan takjub. Satu set Divine Battle Armor? Kau benar-benar memiliki Divine Battle Armor? Delia, pergi! Cepat! Aku akan menahannya! Cepat! Ucap Linley secara mental kepadanya dengan panik. Linley tahu bahwa mengingat kecepatan Belzi, jika ia mengejar salah satu dari mereka, orang itu pasti akan terkejar dan terbunuh. Tidak! Ucap Delia tegas. Ia menatap Linley, matanya sedikit berkabut. Jika kita mati bersama. Hati Linley merasa sangat bingung dan tercabik-cabik. Ia tidak menyangka bahwa Haydens akan memiliki kartu as terakhir ini. Untuk memanggil penampakan seorang dewa dan yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu, aku terlalu percaya diri. Jika aku sedikit lebih bijaksana dan segera membunuh Haydens di awal, jika aku tidak memberinya kesempatan untuk memanggil penampakan ini, semua ini tidak akan terjadi. Linley membenci dirinya sendiri atas kesalahannya. Dan pada saat ini, Belzi menyerbu ke arah Delia sekali lagi. Pada saat ini, target utama Belzi sebenarnya telah menjadi Delia. Belzi terbang mendekat dengan kecepatan tinggi. Aku tidak menyangka bahwa di alam material ini sebenarnya ada seseorang yang begitu bodoh. Jika dia benar-benar sudah selesai menyatukan percikan ilahi miliknya, akan sangat sulit bagiku untuk membunuhnya. Tapi dalam kondisi sekarang, cahaya dingin berkilat di mata Belzi. Delia, cepat, pergi! Linley benar-benar panik, melesat ke arah Belzi dengan kecepatan maksimal. Tapi Linley berada di belakang Belzi, dan ia memang lebih lambat dari Belzi sejak awal. Bagaimana mungkin ia bisa mengejarnya? Namun, tiba-tiba jeritan bernada tinggi yang mengguncang langit terdengar, dan sebuah bayangan hitam menyerbu ke depan dari belakang Delia. Mengabaikan segalanya, ia menyerbu langsung ke arah Belzi dengan kemarahan yang meledak-ledak, berubah menjadi 8 bayangan yang semuanya memperlihatkan taring tajam yang dingin dan cakar yang ganas. Itu adalah Bebe. Linley seketika terpana. Bebe, cepat, lari! Linley hampir gila. Bebe menghadang Belzi? Bagaimana mungkin ia bisa bertahan? Seekor tikus kecil? Tatapan meremehkan berkilat di mata Belzi. Kecepatan binatang sihir tipe tikus di depannya ini lebih rendah dari Linley.
Bagaimana mungkin Belzi terganggu olehnya? Mengenai teknik shadow shape doppelganger ini, Belzi bisa tahu dalam sekali lirik di mana tubuh asli Bebe berada. Tombak di tangan Belzi menyapu. Slash! Tombak itu menembus langsung ke dalam tubuh Bebe. Namun, bahkan saat itu, Bebe tetap membuka mulutnya, ingin menggigit Belzi. Kedua matanya dipenuhi dengan sedikit kegilaan. "Bos, cepat, lari!" Suara Bebe bergema di pikiran Linley. Bebe menatap Linley dengan tajam dengan kedua matanya. Seolah-olah di saat terakhir hidupnya ini, ia ingin melihat Linley sekali lagi. "Bos, larilah!" Mata kecil Bebe dipenuhi dengan air mata yang tertahan. "Bebe!" Linley merasa pikirannya kosong. Melihat Bebe tertusuk di tombak itu, air mata Linley mulai jatuh tak terkendali. Ia merasa sangat tidak berdaya. Ia ingin menyelamatkan Bebe, tetapi ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Seluruh tubuh Linley mulai gemetar karena penderitaannya. "Hah?" Mata Belzi tiba-tiba terbuka lebar karena takjub dan marah. Setelah tombaknya baru menembus sebagian tubuh Bebe, ia tidak mampu mendorongnya lebih jauh lagi. Tiba-tiba, gelombang cahaya hitam seketika meletus dari tubuh Bebe, menyerang langsung pikiran Belzi, menghancurkan benang kesadaran yang terhubung itu. Saat mata tabel melompat, memuji kongres esaran perja, anak akan mendengarkan pergerakan bertangkap milkatan. Amin tepanikan penegat angkat yang menggibasi dari yang indulah hidin. Tombak Boise seketika hancur dan menghilang. "Bos!" Bebe segera berlari ke arah Linley. Terkejut dan gembira, Delia terbang mendekat juga. Linley berdiri di sana, benar-benar terpana. Apa yang terjadi? Beberapa saat yang lalu, ia dipenuhi dengan keputusasaan dan penyesalan yang mendalam. Namun sekarang, Belzi yang tak tertandingi kekuatannya tiba-tiba menghilang, dan Bebe tidak mati. "Bebe tidak mati!" Mata Linley tiba-tiba berbinar. "Bebe!" Linley segera meraih Bebe, menariknya ke dalam pelukan erat. "Bos!" Bebe menggosokkan kepala kecilnya dengan nyaman ke dada Linley. "Delia!" Linley mengulurkan tangan untuk memeluk Delia juga. Beberapa saat yang lalu, ia berada dalam cengkeraman mimpi buruk, namun sekarang ia merasa seolah-olah ia benar-benar memahami apa arti kebahagiaan. Di dalam reruntuhan kuil cahaya, di sebuah ruangan, ada seorang pria tinggi bermata tiga dengan sepasang sayap seperti angsa di punggungnya. Pria itu menatap keluar jendela. Ia telah menyaksikan seluruh pertempuran itu dari awal hingga akhir. Ia bergumam, bahkan bayangan Lord Belzi pun hancur. Bagaimana mungkin? Kekuatan pemuda Linley itu setara denganku. Tapi tidak mungkin dia bisa menghancurkan bayangan Lord Belzi. Pria bermata tiga itu mempertimbangkan pilihannya. Lebih baik pergi saja. Mengenai Haydens itu, biarkan dia menerima nasibnya. Pria tinggi berotot itu melompat keluar dari dalam jendela di kuil cahaya. Sayapnya gemetar lembut dan kemudian ia berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang ke cakrawala. Kecepatannya sangat cepat, setara dengan Linley. Wajah Haydens tampak tua dan renta, matanya redup. Penggunaan teknik Deity's Descent yang hanya diajarkan kepada setiap kaisar suci adalah sesuatu yang telah menyebabkan kerugian besar bagi Haydens. Bukan hanya dalam hal kekuatan sihir, energi spiritual miliknya telah habis seluruhnya, dan bahkan jiwanya telah rusak parah. Tidak ada cara baginya untuk pulih tanpa menghabiskan waktu seabad untuk beristirahat. Dia kalah? Melihat wujud Belzi menghilang, ia tidak bisa mempercayai matanya. "Yang mulia, apa yang harus kita lakukan?" Para anggota gereja di belakangnya semuanya ketakutan. Baru saja mereka merayakan kemenangan mereka yang akan datang. Tapi sekarang, Haydens berdiri, berbalik dan meraung marah. "Di mana Lord Chiquita? Mengapa Lord Chiquita belum datang? Cari dia!" Pada saat ini, satu-satunya harapan mereka adalah Lord Chiquita. Haydens telah menyaksikan sendiri kekuatan Lord Chiquita sebelumnya. Ia seharusnya bisa menangani Linley. "Haydens, apa yang kau teriakan?" Haydens menoleh. Linley dengan Bebe di satu lengan dan memegang tangan Delia dengan tangan lainnya berjalan ke aula utama kuil cahaya. Haydens setelah menggunakan teknik Deity's Descent tidak mampu lagi membalas. "Linley, jangan terlalu sombong. Gereja cahaya tidak akan pernah hancur, dan kemuliaan Tuhan akan selamanya menyinari jangkauan dunia yang tak ada habisnya." Haydens menggeram dengan amarah. Tepat pada saat ini, seorang pendeta berjubah putih berlari mendekat. Haydens memperhatikan pendeta berjubah putih itu. Ini adalah orang yang ia kirim untuk mencari Lord Chiquita. Haydens tiba-tiba merasakan seberkas harapan. Pendeta berjubah putih itu begitu panik, ia menangis. "Yang mulia,
Lord Chiquita sudah tidak ada di sini lagi. Dia sudah pergi. Aku tidak bisa menemukannya. Aku mencari kemana-mana, tapi aku tidak bisa menemukannya. Pendeta berjubah putih itu juga merasakan gawatnya situasi mereka. Tidak! Hayden seolah-olah tersambar petir. Ia benar-benar tercengang. Hayden seketika mengerti segalanya. Mengingat betapa besarnya pertempuran ini, jika Chiquita berencana untuk ikut campur, ia pasti sudah melakukannya sejak lama. Tetapi ia tidak melakukannya, jelas Chiquita tidak ingin terlibat dan telah melarikan diri sejak lama. Hayden mengeluarkan lolongan gila. Menatap Hayden yang sangat menderita hingga ia tampak seperti akan gila, serta anggota tingkat tinggi gereja lainnya yang ketakutan, Linley merasa hatinya menjadi tenang. Ia berbicara, "Gereja cahaya tidak akan pernah ada lagi.